Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,5/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. No, you don't see her. Who she is. Who she could be. Oke, jadi ini adalah salah satu film produksi Netflix yang baru aja keluar beberapa hari lalu. Dan beberapa hari lalu juga, gue juga sempat ngeliat gitu loh di Twitter yang dimana banyak yang bilang film ini tuh bagus gitu. Jadi makanya ya udah gue coba nonton deh. Dan ternyata pada dasarnya gue sendiri juga suka kok. Masuk aja lah ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8. Nah yang udah gue bilang tadi gitu ya, kalau gue tahu film ini sebenarnya dari omongan-omongan di Twitter gitu ya. Dan sebenarnya mereka sempat ngebandingin film ini dengan To All The Boys yang sebenarnya setelah gue nonton film ini sendiri, setelah masuk ke 30 menit di awal, gue sih mikirnya lebih kayak, ya To All The Boys juga ada dikit, tapi lebih kayak Sierra Burgess nggak sih? Soalnya kayak tentang, ya dia surat menyurat, tapi sebenarnya orang aslinya pun juga bukan dia gitu loh. Jadi ya premisnya hampir miripnya lebih kayak Sierra Burgess sih, cuma ini jauh lebih bagus dibandingkan Sierra Burgess, jauh banget. Oke, film ini bercerita tentang Ellie Chu yang dimana dia itu suka ngerjain PR teman-temannya gitu ya di sekolah, dengan temannya tuh bayar berapa untuk ngerjain PR-nya mereka. Nah di sini tiba-tiba ada salah satu cowok bernama Paul, dia minta tolong ke Ellie Chu bukan buat ngerjain PR-nya, tapi buat bantuin nulis surat cinta gitu ya. Jadi ya di sini lah akhirnya mereka kerjasama untuk ya PDKT-an si Paul ngedeketin si Esther gitu loh. Ini dari opening aja gitu ya, gue ngerasa ini bukan kayak typical love story biasa sih. Maksudnya bukan kayak film teenager yang ya gitulah gitu loh, yang cuma sekedar oke, suka iya terus ada putus dikit, ada renggang dikit terus endingnya bahagia lagi gitu kan. Gak yang kayak gitu doang gitu loh, bener-bener ada sesuatunya lah pokoknya di sini. Dan gue juga suka gitu ya, sepanjang film ini tuh sempet kayak masukin 4 macam quote gitu dari orang-orang yang berbeda tentang what is love gitu loh, pengertian dari cinta itu apa. Dan di ending pun ternyata ada versi si Ellie Chu di sini gitu loh, love itu apa sih gitu kan bagi dia. Dan mungkin untuk di video kali ini gue nggak mau terlalu bocorin banyak hal gitu ya, karena ya biar kalian yang nonton sendiri aja gitu loh. Karena gue sendiri pun pas nonton film ini nggak nonton trailer ya, nggak baca sinopsis ya, bener-bener kayak langsung nonton, oh ternyata ini tentang ini tuh, kayak gini tuh. Jadi kayak ada surprise aja sih bagi gue. Walaupun sebenarnya dari posternya gue suka banget, dan posternya ini sebenarnya udah agak bisa ketebak dikit gitu ya. Dan pasti yang gue juga suka dari story di film ini gitu ya adalah soal ending di film ini yang terasa realistis aja gitu loh, nggak dibuat macem-macem. Ya maksud gue ya oke lah, ini tentang bucin gitu ya, bucinnya siapa ke siapa ya kalian nonton aja. Nah cuma ini tuh kayak nggak dipaksakan untuk bucin aja sih. Maksud gue gini loh, karakter bucin itu biasanya bego gitu ya, tapi di sini gue akhirnya menemukan karakter bucin yang pintar, yang oke, ya udah gue nyatain cinta ke lo, tapi gue pendidikan dulu ya, nanti kita ketemu lagi beberapa tahun lagi gitu loh. Jadi ya udah, yang paling utama kan pendidikan dulu daripada bucin-bucinannya itu. Dan pada akhirnya juga gue ngerasa ini film memang jadi film yang heartwarming banget, yang sebenarnya simple aja sih ceritanya. Dan bahkan yang gue bilang tadi, ini premisnya udah sempat ada kok di film sebelumnya gitu kan, tapi beda banget gitu cara pembawaannya, apa yang mau disampaikan juga beda sebenarnya, endingnya gitu ya. Masuk ke penilaian selanjutnya soal screenplay, gue kasih nilai 9. Entah kenapa sih ya, menurut gue ini naskahnya bagus banget. Maksud gue ini film tentang, ya sebenarnya tentang love story gitu loh, tapi mereka tidak membuat ini cheesy dengan cuma ngomong I love you, I need you doang. Benar-benar naskahnya tuh dialog-dialog yang diomongin benar-benar kayak apa ya, puitis kali ya. Dan baik juga kok dialog-dialog yang terasa jujur banget gitu ya. Apalagi sempat ada dialog di mana mereka tuh kayak nyindir tentang ya sebuah film, mereka lagi nonton film itu tuh film ya drama romance gitu, di mana ada cewek naik kereta, cowoknya ngejar-ngejar naik kereta gitu. Terus ya mereka kayak nyindir hal itu gitu loh. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Di sini Alice Wu sebagai director dan penulis juga gitu ya, gue ngerasa ini kayaknya curhatan dia nggak sih, gue nggak tahu sih. Cuma ya yang gue baca-baca, sempat gue lihat-lihat di artikel, kayaknya ini memang kisah nyatanya dia gitu loh. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Sebenarnya sebelum gue nonton film ini, gue kurang tahu gitu ya si pemeran utama di sini, Ellie Chu, yang diperanin oleh Leah Lewis. Gue sempet ngeliat Instagramnya dan ternyata wow, dia beda banget, bener-bener kayak si Ellie Chu di sini, karakter dia di film ini dengan dia di real life dunia aslinya di Instagram dia gitu, itu kayak dua karakter yang beda, yang akhirnya gue ngeliat kayak oke, ternyata dia aktingnya bagus banget gitu ya. Maksudnya berhasil untuk menjadi orang lain di film ini gitu kan. Lanjut lagi ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 10. Mungkin ini juga efek karena sebelum gue nonton film ini, gue tuh abis nonton series Never Have I Ever gitu ya, series terbaru dari Netflix juga, yang dimana itu sinematografinya tuh jomplang banget sama film ini gitu ya. Jadi ya ketika gue nonton film ini, gue kayak wow, ini tuh sinematis banget, bener-bener kayak sesuatu yang jauh banget lah, beda banget.
kayak sesuatu sinematografinya yang niat banget, yang dipikirin banget, dan bahkan sinematografinya itu gue ngerasa kayak berbicara sesuatu, bahkan juga pengambilan gambarnya, angle-angle-nya itu terasa unik banget pas di awal-awal film gitu ya. Ini tuh kayak naro objek itu biasa di tengah, jadi kayak ya di center aja gitu, dan itu gue suka banget sih yang kayak gitu. Apalagi shot terakhir di mana Ellie dan Esther mereka itu lagi berdialog gitu ya, tapi mereka tuh berdialognya kelihatan banget sinematografinya di tengah nih, di mana ini Ellie, di sini si Esther gitu ya, terus tengah-tengahnya tuh ada garis warna kuning panjang banget yang sebenarnya itu ya kayak perumpamaan mereka itu ada di dua batas gitu loh, ada perbatasan, jadi mereka nggak bisa bersatu sebenarnya gitu kan. Dan ngomongin soal editingnya, menurut gue ini cukup menarik kok, maksud gue nggak cuma sekedar asal edit, tapi ya kayak dipikirin aja gitu loh untuk jadi menarik. Gimana sih ada di openingnya aja dibikin kayak stop motion gitu kan, untuk penjelasan tentang cinta itu terbuat dari apa istilahnya gitu. Dan bahkan gue juga suka banget ketika opening title di film ini gitu ya, di half of it muncul gitu, itu tiba-tiba tulisannya cuma setengah doang, ya sesuai dengan judulnya gitu kan, setengah. Lanjut juga ke soal production design, gue kasih nilai 8. Mungkin ini salah satu keputusan yang tepat gitu ya, dimana mereka menggunakan sebuah kota kecil ya, bener-bener ini kayak pedesaan banget. Gue ngerasa ini tuh kayak pedesaan yang masih sawah-sawahan gitu loh kalau misalkan film ini ditranslate ke Indonesia gitu ya, karena ini nggak ada gedung, nggak ada apa, masih hutan semuanya, masih naik sepeda, pokoknya naik mobil aja jarang gitu loh. Jadi menurut gue bagaimana mereka memilih kota ini sebagai ya tempat syuting mereka, ini semuanya jadi pas aja sih, nggak berlebihan. Lanjut juga ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Nah, hal ini pun juga menurut gue berkesinambungan dengan production design di film ini yang udah gue bilang tadi, ini semuanya simple, bener-bener sesuai dengan ya karakternya, sesuai dengan tempatnya, lokasinya, jadi nggak macem-macem, nggak berlebihan. Lanjut juga ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5, semuanya oke, aman, bagus, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya semua pilihan-pilihan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.